semuanya. Puji Tuhan. Mari bersama kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kesempatan yang indah siang hari ini. Kembali Tuhan pertemukan setiap kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Segala yang masih ada pada diri kami tahu semuanya ini dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami membawa syukur kami, membawa hati dan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Engkau memenuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Engkau menjamah hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang kami tahu Bapa, Engkau Allah kami yang sangat besar. Engkau Allah kami yang ajaib, yang layak menerima segala pujian dan sembah.
kami menyadari Tuhan, kehidupan kami ini, segala yang ada pada diri kami ini, tidak satu pun lepas dari pemandangan-Mu. Semuanya Tuhan yang buat, semuanya Tuhan yang rencanakan, yang rancangkan, yang atur. Setiap kejadian dalam hidup kami, semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Sebab itu kami percaya dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang kami sembah, yang tak pernah meninggalkan kami, yang memegang kehidupan kami. Itulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Oleh sebab itu Bapa, dalam segala musim hidup kami mau terus menaikkan syukur dan sembah kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur pada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Sekali lagi, sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak Amin. Inilah iman kepercayaan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau Allah yang layak disembah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi memuji Engkau, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Allah yang sungguh baik. Amin. Allah kekuatan kita. Berikan tos kanan kiri, katakan Allah sumber kuat. Amin.
kami. Amin. kekuatan, Engkau perisai kami. Berjalan bersamamu, kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Di setiap
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sekali lagi ya. Memulihkan Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Jauh lebih pikiran kami, Kau sanggup Tuhan. Amin, amin, amin. Kami percaya padamu Tuhan. Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Amin. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan Kami percaya kepadamu, Allah yang kami sembah sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap hari kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan ubahkan hati kami melalui firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Kami percaya inilah isi hati Tuhan buat kami. Tuhan tolong kami boleh menangkap setiap pesan Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Cek. Cek. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Amin. Amin. Tadi sangat bersemangat saya memuji Tuhan. Saya sudah termasuk generasi Y, betul ya? Ini yang sekarang kan Z ya. Heron masuk generasi apa? Ya, peralihan. Nanti kita akan lihat, belajar dari
kitab Yosua, generasi Yosua. Saudara siap merebut tanah Kanaan, kemenangan, berkat yang Tuhan sudah sediakan? Amin. Belum semangat. Tadi saya sampai teriak-teriak ya. Memang bersorak itu harus berteriak. Masa waktu Yosua mengelilingi tembok Yeriko, gitu. Saudara siap meraih kemenangan? Amin. Harus semangat. Saya orangnya juga termasuk tipe tipe yang butuh dipanasi. Ya, kayak mobil lama ya, harus dipanasi dulu. Tapi kalau dari dalam kita, dari diri kita sendiri, kita tidak perlu lihat kiri kanan, berpengaruh dari yang lain, tetapi dari hati kita. Ya. Kita akan merebut tanah Kanaan. Tahun 2025 ini adalah tahun kemenangan generasi Yosua. Pada waktu generasinya Musa, saya bagi ada sekitar 4 periode ya. 20 tahun, 20 tahun kemudian 40 tahun, 20 tahun kemudian 80, 60 terus 80. Waktu saya 20 tahun yang lalu saya berada di tempat kelahiran saya. Saya keluar tahun 2000. Berarti kurang lebih saya 22 tahun. Setiap fase-fase ini ada maksud Tuhan. Dan di balik semua itu kita akan merebut setiap tanah perjanjian. Artinya berkat Tuhan. Itu tadi ada pujian saya selalu terngiang-ngiang tadi. Profetik. Ya. Seperti waktu pujian tadi bilang, Kaulah kekuatanku. Lagu yang tadi itu sumber kekuatanku. Kaulah kuatku, kan. Allah sumber kuatku. Ya, seperti itu ya. Jadi itu kalau kita meraih itu, menangkap lagu itu ada profetiknya. Teman-teman yang lagi lemah, lagi dicengkram oleh iblis. Saudara, teman-teman juga masih sudah di tanah Kanaan, tapi mentalnya mental Mesir. Ya. Kenapa bangsa Israel dihabiskan sama Tuhan selama 40 tahun di padang gurun? Yang pertama karena tidak percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur hari ini. Saya termasuk generasi yang cukup lama ya, 90-an. Itu anugerah. Saya bisa masuk ke generasi kalian. Sampai hari ini saya berada di tahun 2025 ini. Anugerah. Saya dipercayakan masih membimbing teman-teman anak Tuhan. Kenapa mereka tidak masuk tanah Kanaan? Kita lihat di Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima. Kita buka. Yosua ini adalah hamba dari Musa. Dari bahasa Ibrani Yehosua, Allah penyelamat. Bahasa Inggrisnya Joshua, bahasa Belandanya Yosua. Ya. Dia meraih kemenangan. Bukan berarti Yosua tidak ada takut, dia juga takut. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara baca di pasal pertama, Tuhan berapa kali bilang, jangan takut Yosua, jangan takut, jangan takut, kuatkan teguhkan hatimu. Mungkin dari kita banyak yang takut tentang masa depan. Dari latar belakang keluarga. Ini yang namanya mentalnya Mesir. Ya.
Oh, lebih enak di Mesir dulu. Kita di padang gurun ini susah. Tidak ada makanan, daging pun tidak ada, minuman pun tidak ada. Kadang-kadang kita membandingkan. Kan enak zamanku toh. Kan ada slogan itu ya. Padahal pengkhotbah sudah bilang, jangan engkau berkata zaman ini lebih baik, zaman itu lebih baik. Semua sama, sesuai dengan generasinya. Tinggal kita bisa memainkan, berperan enggak di generasi itu. Atau fase kamu ini hanya habis melalui seperti itu, dilalui. Atau cuma kadang-kadang hanya menghabiskan waktu. 24 jam itu cuma dihabiskan. Atau kamu isi hari-hari itu dengan sangat baik untuk kemuliaan Tuhan. Itu berapa kali saya ingatkan. Tuhan menciptakan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya hidup seperti itu. Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kata tidak binasa itu bukan mengalami kematian kekal secara literal. Tapi di situ kita dijadikan berfungsi, berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi jemaat. Kita harus punya tujuan, the purpose driven life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita itu hanya mengikuti, kayak ikan. Tadi Budari bilang ikan mati. Ikan itu mengikuti arus saja. Temannya ke kanan, aku ke kanan. Tidak punya tujuan. Kemarin Pak Modi, Pak Gembala sudah banyak para pendeta membahas tentang terobosan. Ada hal yang sampai ini masih teringat. Kan dari 3 triwira itu dikasih tahu kan profilnya. Ciri-ciri kriteria mereka termasuk triwira. Salah satu si siapa itu? Anak Dodo. Pakai pesa tukang tenun. Saya pikir ya kayak kayu ya, besar itu. Sampai dia memukul 800 orang. Sampai tangannya membuka tidak bisa. Ya. Di suatu ladang yang kosong kalau tidak salah ya. Semua orang Israel prajurit sudah mundur semua. Dan dia berdiri sama Daud di situ. Dan dia melawan, menghancurkan para musuh-musuhnya. Ada enggak mental seperti itu dari kalian? Yang lain enggak memuji Tuhan. Kamu enggak masih memuji Tuhan? Yang lain enggak ke gereja. Lihat kan, banyak kursi yang kosong. Tapi aku masih tetap ke gereja. Aku masih tetap setia. Bangsa Israel banyak orang percaya. Kena gini, masalah gini lari, mundur. Tapi kita mau enggak menjadi triwira itu? Mungkin kita pikir otot yang besar, jiwa yang besar. Kekuatannya dari Tuhan. Karena roh yang menghidupkan. Daging sama sekali sebenarnya tidak berguna. Kata firman Tuhan. Kalau roh tidak menggerakkan tidak bisa. Itu iblis berusaha untuk masuk, merasuki. Dia pingin meraih, merampok, membunuh dan membinasakan. Mencuri. Dia paksa masuk ke kita. Merasuk. Hidup kita hanya 2 di dalam diri kita ini. Mau digerakkan oleh Roh Kudus atau oleh keinginan daging alias iblis yang menyusupi. Ingatkan waktu Kain dan Habel. Kain mau membunuh adiknya Habel. Tuhan bilang, Kain, kalau engkau tidak marah dan tetap berbuat baik, kamu akan baik-baik saja. Bahasa terjemahan bebas saya. Tapi kalau kamu tetap marah, lihat dosa sudah mengintip.
dosa di situ ada kata bendanya. Berarti sosok roh jahat. Jadi iblis itu setiap saat dia mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Itu ada lagu terhubung denganmu. Ya kan? Terhubung dengan. Bisa bantu ya? Denganmu. Terus apa? Selalu melekat di hatiku. Manmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Nah, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, perjanjian, kita akan aman. Betul, kita aman. Ada iblis, dia selalu mencari waktu untuk mengajar kita. Coba kita lihat. Ayat yang pertama, ya. Ini ada satu pasal, ini ada 15 ayat. Terlalu singkat ya saya kalau bahas ini. Saya baca yang penting saja ya. Mungkin teman-teman bisa baca aja sekilas, nanti saya ambil garis besarnya. Jadi pada waktu mereka mau masuk tanah Kanaan, Yosua umur 90 tahun. Yosua itu lahir di Mesir. Dan dia setelah keluar dari Mesir, masuk padang gurun, melewati laut Teberau, dia juga mengikuti pola hidup orang Israel, mentalnya. Dan kita lihat penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Saya baca aja biar tidak terlalu jauh. Ketika semua orang Raja Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Nah, ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah bagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua yang prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan bersumpah bahwa kamu tidak akan mengizinkan mereka keluar melihat negeri yang dijanjikan Tuhan kepada dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan berikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Sedikit lagi. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka ditinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut di Gilgal sampai sekarang. Jadi setelah anak-anak ini disunat, celah Mesir itu sudah disingkirkan. Kata Gilgal, menyingkirkan. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Setelah orang Israel 40 tahun mereka habis di padang gurun, muncullah generasi Yosua ini. Karena kita lihat pada waktu
mereka menyeberang sungai Laut Teberau, mereka melihat dengan kepala mata sendiri. Terbelah lautnya itu. Terbelah. Tapi mereka tidak percaya. Tidak takut sama Tuhan. Sampai sudah ada Akan namanya. Akan bin Sapa itu. Tidak takut Tuhan. Tiba-tiba tanah terbelah dan mereka masuk ke dalam tanah. Dikubur hidup-hidup. Dan Tuhan berjanji, kalian tidak akan masuk di tanah Kanaan. Mengizinkan, melihat pun tidak bisa. Kecuali Musa. Musa hanya melihat toh. Itulah latar belakang tentang Musa, generasi Musa. Walaupun begitu Musa masih mendapat kasih karunia Tuhan. Dan setelah itu masuklah pada generasi Yosua. Pada waktu Musa dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Saya mendramatisir kenapa Tuhan akhirnya merubah cara pemimpinnya dengan tabut perjanjian. Mungkin pada waktu itu saya lihat kan sering pada masa Musa ya, Tuhan langsung menghukum, langsung kena sampar mati semua. Tapi setelah Yosua, Tuhan dalam bentuk tabut perjanjian. Ada perjanjian, covenant dengan orang Israel. Coba waktu mereka mau menyeberangi sungai Yordan itu. Kan pasti ada orang-orang yang tidak percaya juga. Mosok bisa terbelah, bisa putus airnya sungai itu. Yosua bilang, orang Israel nanti pada waktu imam-imam pengangkat tabut perjanjian mencelupkan kaki di sungai itu, nanti airnya akan terputus. Nanti kalian akan lewat. Ada enggak yang enggak percaya waktu itu? Ada? Pasti ada. Ada orang Kristen. Belum tentu juga kita yang di sini Kristen juga percaya apa yang saya omongkan. Di sini enggak ada, di sana sini ada. Ya. Setelah mereka disunat, kita lihat. Ya, kita lanjutkan di pasal perikop yang dihabiskan ini. Ayat yang ke-10, setelah sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14. Lalu pada hari sudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makanan yang dihasilkan tanah itu. Jadi selama di padang gurun mereka makan manna surgawi. Tapi setelah mereka masuk tanah Kanaan, mereka mulai makan gandum dan roti itu. Dan berhentilah manna itu. Jadi pemeliharaan Tuhan itu nyata buat kita. Jangan ada kata-kata, oh Tuhan tidak baik sama aku. Mungkin teman-teman lagi bergumul tentang pekerjaan. Jangan menyalahkan gereja. Jangan menyalahkan orang Kristen. Lihat diri kita sendiri. Apakah kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Ada yang sudah lulus kuliah, belum dapat kerja. Kita tanya Tuhan. Saya sudah berkeluarga, punya istri, anak. Bukan juga tidak pernah mengalami itu. Mengalami juga. Tapi saya tetap percaya. Lagu tadi di sesi pertama, lagu Setia tadi. Setia. Berkali-kali tadi. Kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, karena sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau
Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sebelum coba lihat yang di belakang sebelumnya di bait ada kata percaya. Terus. Nah ini, ku tetap memilih untuk percaya. Mungkin kita merasa sudah tidak ada harapan. Ya, ini lagunya Jacqueline. Tadi Pak Modi sudah bilang, kok berbeda di bait sama di refnya. Tuhan tidak menolong meskipun, tapi setelah itu menolong. Saya pikir waktu ditulis Jacqueline mungkin waktu itu dia merasa dia tidak ditolong. Dia bilang, Tuhan kalau Engkau tidak tolong ya tidak apa-apa. Tapi setelah akhir itu dia mengalami dia ditolong. Seperti saya. 2011-2012 tahun yang lalu, berarti kurang lebih 12-13 tahun lalu. Saya sakit. Saya nyanyi ini juga ikut bisa memikirkan kebaikan Tuhan. Jantung saya sudah berdebar. Sampai saya pakai kemeja. Sampai sudah begini teman-teman ya. Begini. Tuhan bilang, tidak apa-apa Fer. Saya pegang. Tidak apa-apa kamu Fer. Saya bilang, tidak apa-apa Fer. Kamu aman. Pertolongannya luar biasa. Saya waktu berserah kepada Tuhan, tapi di lembah kelam. 1 bulan saya di rumah. Saya bergumul Tuhan. Sampai ada titik terendah, saya sudah bilang, saya tidak mampu. Saya tidak kuat. Kalau memang Tuhan sudah mengambil, ambillah. Tapi di hati kecil Tuhan tahu saya belum niat. Dokter bilang tidak boleh puasa makan 3 hari sekali, 3 kali sehari. Harus jaga makan. Saya berdoa, saya puasa. Saya berseru kepada Tuhan. Kalau orang Manado bilang maraju. Ada tahu maraju? Ada yang tahu maraju? Maraju itu apa ya? Seperti kita kalau minta orang tua, "Ma, beli ono ini, Ma." Nah, itu apa itu namanya? Apa itu? Kayak maksa ya? Kayak maksa. Saya bilang, "Tuhan, kalau bukan Tuhan yang tolong, siapa yang tolong saya Tuhan? Bukankah Engkau sumber kesembuhan?" Tidak ada siapa-siapa. Saya nangis. Dan suara itu bilang ini, "Engkau belum mati gara-gara penyakit ini. Saya punya perjanjian, covenant dengan Tuhan." Iblis datang. Kamu sakit. Kamu tidak bisa meraih mimpi. Sampai di sini mimpimu itu. Masa depanmu. Saya bilang, enggak. Tuhan menyembuhkan saya. Mazmur 103 ayat 1-5. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, covenant, perjanjian dengan Tuhan, seperti Yosua. Mungkin ada orang-orang yang tidak percaya sama Yosua, tapi dia mau melangkah, meraih kemenangan. Dan kalau teman-teman baca di pasal yang ke-6, pada waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 13 kali. Setiap hari 1 kali, hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Selama itu mereka tidak bersuara. Ya kan? Tidak bersuara. Nanti pada hari yang ke-7, pada putaran yang ke-7, kamu nanti saya berseru, kamu bersorak. Ya. Nanti tembok itu akan runtuh. Tembok itu saya lihat browsing itu sekitar 6 meter tembok tebalnya. Kurang lebih 26 hektar. 40.000 luasnya, 40.000 meter persegi. Mereka mengelilingi. Kalau kalian pernah nonton di YouTube di
Superbook, ada orang-orang juga Dursila di situ. Jadi waktu mereka berseru, Joshua bilang berseru. Ada yang kan orang haleluya, ada yang mungkin haleluya, haleluya. Tak percaya. Ada juga di antara kita. Amin. Amin. Ya Pak Pendeta. Amin. Amin. Tapi orang-orang begitu tidak awet. Mereka menyusahkan dirinya sendiri. Kalau kita tidak percaya hal-hal yang profetik itu. Terus Joshua bilang, ambil trompet sangkakala itu 7 untuk ditiupkan. Ada artinya juga. Kenapa harus 7? Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 9? Pada waktu Elisa berkata kepada raja Yosafat atau Hizkia ya, di raja-raja, Tuhan, musuh datang. Bagaimana ini? Ceritanya begitu ya. Kalau teman-teman baca. Kalau kamu mau menang, tembak panahmu itu sebanyak-banyaknya. Dia ambil panah, dia tembak panahnya. Dia cuma tembak 3 kali. Elisa bilang, kenapa enggak 7 kali, 8, 9, 10 kali? Itu di dunia roh itu begitu. Kadang-kadang waktu kita belum sembuh pun kita bilang, saya sudah sembuh. Di dunia roh itu akan terjadi. Bukankah yang kelihatan kita ini berasal dari yang tidak kelihatan, firman Tuhan bilang. Amin. Jadi itu hati-hati dengan pikiran. Ketidakpercayaan itu dosa terbesar. Dosa terbesar. Waktu saya mendoakan orang sakit, ya, papa saya sudah di ICU, sudah 2 minggu, saya doakan. Sebagai seorang anak, saya doakan. Saya maunya dia sembuh. Tapi saya tanya Tuhan, mau doa apa? Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan papa saya. Dia lagi sakit hati. Tidak bisa ngomong. Di ICU pakai infus. Saya cuma bisiki, papi harus mengampuni. Nangis. Dia menangis. Saya tidak tahu dia lagi kecewa atau sakit hati, kepahitan. Singkat cerita saya mulai nyanyi El Shaddai. 1 minggu berikutnya dia sudah mulai nyanyi. Sampai susternya bilang, oh opanya sudah mulai bisa nyanyi. Yang ironisnya, singkat cerita 2 minggu kemudian masuk di kamar sehat. 3 tahun dikasih kesempatan Tuhan hidup. Di tetangga papa saya itu ada orang masih ganteng, gagah, bapak-bapak kerja di Pertamina. Fresh. Saya nawari diri, Bu, bapaknya sakit apa? Karena stroke. Boleh saya mau doakan? Oh iya, silakan Pak. Saya doakan. Saya baru mau doa, dia sudah bilang begini. Kami sudah siap. Duh, masih muda Bapak Paling waktu itu 50, 49, 48. Sudah tidak punya iman. Iman ini menentukan hidup kita. Ada orang datang ke saya. Kalau doa aja, kalau sudah mau mati ya mati. Loh, kok begitu? Hati-hati dengan doa seperti itu. Waktu saya besuk lagi ada seorang sudah berkeluarga dia. Cacat, udah modelnya sudah kaku gitu loh. Jadi badannya udah kaku, tidur kiri kanan muka belakang susah. Saya ke rumahnya, saya ajak teman saya hamba Tuhan. Ada mamanya, saya bilang permisi. Oh mari, dia dengar dia senang-senang. Mas saya doakan ya. Ya oh iya. Oh. Terus saya bilang mau sembuh. Oh. Saya bilang ayo berdiri. Teman saya bilang gini, ngawur kamu. Orang gitu cacat tuh. Suruh berdiri. Mamanya di dalam bilang, oh dia belum bisa berdiri, masih sakit.
tidak terjadi mujizat. Saya bilang, oh rasanya iman saya ini juga tidak terima. Saya ingin dia sembuh. Ingat pada waktu orang Tuhan Yesus, ada orang 4 membawa gotong orang yang ditandu itu. Mereka menurunkan dari atas, betul ya? Terus Tuhan bilang apa? Karena iman orang 4 ini kamu disembuhkan. Kadang-kadang pasangan kita, suami kita, istri kita, kakak, ibu kita sudah tidak punya iman, tapi mereka punya iman. Saya ingat betul ya, Pak Yusuf sudah bilang ke istrinya, Ma, saya, betul ya, sudah mungkin ya saya sudah mau dipanggil Tuhan. Mama istrinya bilang, enggak Pak, Papa mau sembuh. Nah, iman. Iman mengalahkan segalanya. Yohanes 1 ayat 4, kalau salah. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama ini, kita termasuk generasi Yosua harus memiliki iman. Punya hubungan dengan Tuhan, komitmen. Yang sudah menikah, kita harus komitmen sama pasangan kita. Karena iman orang mati dibangkitkan. Yosua bisa meraih tanah Kanaan karena iman. Mungkin kita berkata, oh enggak bisa Tuhan. Buktinya saya mau hidup aja susah. Kita mulai membuat komitmen dengan Tuhan. Kita cari Tuhan. Tuhan, saya mau buat mesbah doa setiap hari dengan Tuhan. Coba, baca Alkitab. Setiap hari 25 pasal. Pagi 5, siang 5, sore 5, malam 5. Kadang-kadang 10. Walah Pak Ferry itu loh banyak. Mau jadi triwira enggak? Tuntutannya besar. Mereka udah terlatih. Yosua dan Kaleb masuk di tanah perjanjian. Hanya mereka berdua. Karena lain jiwanya. Yang lain pada lari mundur. Mereka tetap menghadang para musuh. Yang lain tidak berdoa, saya berdoa. Tanya istri saya. Mereka ngantuk, saya ngantuk juga. Tapi saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya tetap akan cari Tuhan. Saat capek-capeknya Tuhan bilang bangun, berdoa. Lagi saya sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Kadang saya lihat istri saya, anak saya mulai. Tuhan kasih kita sebagai imam pewahyuan. Kadang-kadang, oh anak saya ini terlalu banyak nonton. Gak benar. Saya berbahasa roh. Mimpi. Kadang-kadang dia tendang saya, kadang-kadang tidur sama dia. Dipukul, ceprak, aduh. Nah ini, tinggal 10 menit. Jadi singkat aja, kita harus punya iman, punya komitmen dengan Tuhan. Supaya mental kita menjadi mental pemberani. Mungkin kita bilang, oh pecundang, kelewes-kelewes. Gitu. Kita akan buktikan. Dan yang pesan yang saya dapatkan dari Tuhan, hati-hati dengan lagu-lagu. Mungkin kalau teman-teman lihat ada yang judulnya Haleluya. Kelihatan kan, oh rohani, padahal enggak rohani. Kemarin saya agak sedikit crash sama anak saya. Dia cari aransemen itu, dia main keyboard, dia cari-cari sendiri. Ya, dia tulis not angkanya. Carol of the Bell of the Bell. Ya bunyi lonceng Natal gitu.
Tidak ada pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Leonardo Norman Cohen ini dia keluarga dari Yahudi, turunan Polandia. Dia seorang penulis. Saya mau lihat profilnya. Kita harus lihat. Kadang lagu-lagu itu penulisnya siapa. Kadang-kadang dia pemuja setan. Hati-hati. Jadi dia ada kata-kata menulis haleluya. Ya kan? Daud duduk di atas tahtanya dan tahtanya patah. Itu kita harus lihat lagu-lagu rohani tapi tidak rohani. Kita tidak tahu itu dimasukin roh-roh jahat, dipengaruhi kita loh, nyusup. Itu kita perlu juga anak-anak muda harus selektif melihat di media sosial. Kita bisa dicengkram. Saya kemarin lihat ada dan. Ada yang tahu ya? Lagu dari Jepang itu ya. Dan. Apa itu? Dada. Iya betul. Bukan dandang. Dada. Betul ya, Aris? Saya lihat apa ini? Saya kok enggak nyaman ya. Kalau kita punya Roh Kudus, kita enggak dibuat nyaman. Kita melawan. Ya, sama ada orang stres itu, dia bolak-balik ke tempat saya bahasa roh. Kurang parah. Sampai gitu. Pulang, pergi. Itu kuasanya luar biasa. Itu kalau minta, saya bilang minta Tuhan karunia bahasa roh. Dia langsung diam, tidak bisa apa-apa. Pelongo. Sana, pergi. Bolak-balik aja, risih ya. Di roh ini loh, Roh Kudus, dia akan kasih power gitu. Keberanian. Melawan roh-roh jahat. Itu tadi, dan. Terus ada kerasukan. Jiwanya menyatu, masuk di pikiran, dan dia menguasai dirimu. Waduh, bahaya. Salah satu ada anggota di sini, dia juga stres. Berapa kali ketemu saya, kadang dia bilang begini, oh betul dia, Pak Ferry itu betul. Dia ngomong diri sendiri loh. Saya bilang gini, loh ngomong sama siapa? Itu di dalamku. Dari mana? Dari Jombang. Ngapain ke Jombang? Itu dia suruh ke Jombang. Saya suruh ketemu pendeta-pendeta di Jombang. Itu bukan dari Tuhan. Kalau dia dari Tuhan, berarti dia berikan damai sejahtera buat kamu. Oh iya, betul ya, betul. Saya ketemu orang yang sama di Blitar, pergi ke Batam, pulang jadi seperti itu. Hati-hati kalian punya orang yang tidak kenal. Saya tanya biasanya, oh pernah diajak temanmu? Terus disuruh rapal-rapalan? Oh iya, disuruh baca biar ada ilmu. Nah itu, dia bisa menasuki kita. Karena memang iblis dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan apa? Memberikan hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan itu, hidup soe itu, hari bulan, masa yang lalu, masa yang sekarang, masa yang akan datang. Jadi kita tetap hidup, tetap kuat, bersemangat. Amin. Jadi kalau kita mau menjadi generasi Yosua, kita harus punya iman. Kita harus punya perjanjian dengan Tuhan. Anak saya sudah dibaptis. Saya kadang-kadang masih ragu dengan dia. Betul, saya bilang. Jangan-jangan belum ada Yesus di hati. Jangan pikir kamu sudah dibaptis terus Yesus masuk. Tuhan Yesus Wahyu 3:20 bilang, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu hati, aku akan masuk di dalamnya, aku akan makan bersama-sama dia, dengan dia dan dia dengan aku. Mungkin kita tidak mengizinkannya. Kalau kita punya covenant dengan Tuhan, Tuhan tak terlalu
kurang menolong kita. Yesaya 1 ayat 1, ayat 18-19. Karena dosamu yang membuat ada pemisah antara berkat Tuhan itu. Minta Tuhan Roh Kudus. Tadi malam saya doakan istri saya. Minta, Roh Kudus tolong aku Tuhan. Aku sudah tahun segini Tuhan, masih tetap kok dunia lama begini terus. Saya ingin nonton yang baik, berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Tapi kok nonton yang tidak benar-benar. Berarti dagingnya kita ini masih besar. Kita belum serahkan ke Tuhan. Kita akan kuat kalau orang yang punya iman, punya perjanjian dengan Tuhan. Mau doa kayak berapa 1 jam, 2 jam, kuat. Baca Alkitab kuat. Karena Roh Kudus. Baru duduk sedikit sudah gerah. Aduh. Butuh pelatihan. Cari waktu, doa puasa kalau perlu. Amin. Kalau kita mau jadi generasi Yosua, generasi yang merebut kemenangan, ada 3 hal. Pertama, kita harus komitmen pada Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan. Kedua, faith, iman. Yang ketiga, kita harus memiliki mental seperti Yosua, pemberani. Amin. Kita bangkit berdiri. Berdiri jam 12. Kita berdoa. Maha besar Tuhan dan layak dipuji. Kau diagungkan dan ditinggikan di atas kami. Kaulah yang menjadi pengagungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh baik. Biarlah firman Tuhan ini yang terbatas. Generasi Yosua, kami menjadi generasi-generasi yang pemberani, generasi yang punya komitmen, selalu punya koneksi, terhubung dengan Tuhan, komitmen, covenant, perjanjian dengan Tuhan. Walaupun orang lain, bahkan saudara kami, orang seisi rumah kami tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, saya hari ini Tuhan berkomitmen mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena saya tahu masa depan saya tergantung kepada saya dengan Tuhan. Sehingga iman saya bisa bertumbuh, mental saya menjadi mental pemberani seperti Triwira itu. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati teman-teman kami. Terpujilah namamu. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Kita pujikan Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingini
pengumuman. Minggu ini sampai di bulan Februari kita akan ada beberapa acara yang menarik banget untuk diikuti. Dimulai dari Senin besok kita akan ada seminar lewat online ya, lewat Zoom. Nanti setiap hari di gereja dari Senin sampai Jumat. Seminarnya online membahas tentang saksi-saksi Yehova atau saksi-saksi Yehua. Ada sebelumnya teman-teman yang pernah didatangi atau pernah dengar aja tentang saksi-saksi Yehova? Angkat tangan. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar aja? Ada? Yang pernah didatangi atau diajak sama saksi Yehova ada? Nah, saksi-saksi Yehova ini memang biasanya bergeraknya itu dari pintu ke pintu. Mereka memang istilahnya tuh? Apa sih? Apa ya kata yang tepat? Apa? Ini loh, gencar itu apa? Frontal. Nah, mereka memang frontal dari pintu ke pintu. Makasih bantuannya. Nah, mereka itu biasanya datangi mahasiswa yang kos. Dulu teman saya di daerah Petras itu, dia sempat didatangi sama saksi Yehova. Nah, kenapa kita penting tahu bukan hanya tentang ajarannya, tapi juga bagaimana kalau kita nantinya mungkin kita ada didatangi sama mereka, itu caranya untuk menanggapi itu seperti apa. Kan selama ini kalau misalnya yang kita tahu kan bisa kita tolak langsung ya, tolak dalam nama Yesus. Nah, atau juga kita karena kita sungkan kita dengerin pengajarannya gitu kan, tapi kayak angin lalu aja. Nah, ada juga yang kalau imannya nggak kuat itu bisa ikut gitu karena aura, karisma, cara menyampaikan itu kan bisa membuat kita kayak dicuci otak gitu ya. Nah, kita perlu tahu tentang hal ini. Ini menarik banget teman-teman untuk diikuti. Masalah Tuhan tolong. Nah, ini gratis. Teman-teman bisa datang setiap hari di gereja jam 5:30 sampai jam 9 di sini ya. Mulai besok. PD kita kan rencananya juga mulainya tanggal 17 Januari akan dialihkan di acara ini. Jadi acara ini bukan hanya diikuti sama kaum muda, tapi seluruh jemaat Tuhan GBPS Panjang gitu ya. Terus ada yang kedua, tanggal 13 Februari, diingat-ingat ya, 13 Februari hari Kamis, itu kita ada night worship, special night worship. Itu di hari Kamis kan biasanya kita ada doa malam. Nah, di hari itu juga sama, tapi jamnya dimajukan di jam 6:30 malam. Itu sudah mulai ya, teman-teman bisa datang sebelum itu. Bisa daftar dulu ke saya atau Kak Yoni. Cukup menyebutkan nama sama berapa orang yang akan datang gitu. Itu acaranya spesial karena kita akan kedatangan tamu WL dan tim Praise and Worship dari Kak Mira Prayogo ya bacanya. Tulisannya Prajogo, bacanya Prayogo. Nah, Kak Mira itu sekilas info aja, Kak Mira dulu itu adalah WL-nya Betani Nginden ya. Sekarang melayani di GMS gitu. Nanti kita sama-sama di tempat ini, beliau juga akan sharing ke kita tentang Praise and Worship. Terus doakan dan dukung kegiatan kita persiapan retreat 2025. Yang mau ikut boleh, nggak usah angkat tangan. Nah, semua mau ikut ya. Biasa kan angkat tangan, nggak ada yang angkat tangan. Nah, ini nggak usah angkat tangan ya. Berarti semuanya mau ikut. Rencananya di bulan-bulan Mei atau Juni ya, nanti akan kita kabari lebih lanjut. Ketuanya adalah Kak Yoni. Satu lagi ketuanya adalah Kak Yefta. Nggak ada orangnya ya. Nah, kita dukung teman kita Kak Yoni dan Kak Yefta akan jadi ketua retreat. Nanti mulai dari persiapan mungkin kita akan galang dana. Nggak mungkin ya, pastinya. Pastinya kita akan galang dana. Nanti teman-teman dukung ya. Cuci motor, cuci mobil, cuci apapun ya, cuci gudang ya. Kecuali cuci darah ya, nggak boleh ya. Jangan. Tuhan jauhkan. Nah, teman-teman bisa nabung ke kita, nantinya akan dibentuk panitia untuk sesi penabungan. Ada juga teman-teman nabung mandiri kalau merasa kuat imannya ya.
Aku nabung sendiri aja Kak, bisa aku. Tak bedakan dompetnya atau tak masukkan celengan ayam jago ya, zaman dulu. Nah, bolehlah terserah ya. Yang penting nabung teman-teman supaya tidak berat ya. Biayanya kita akan buat semurah mungkin, tapi ya jangan disamakan kayak kita retret terakhir kapan? 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ya naik-naik sedikit lah ya. Kan bahan-bahan juga naik ya. Kalau nggak mau naik nanti makannya tahu terus ya, tahu bonces, tahu cambah, tahu apa lagi gitu ya. Oke, itu aja pengumumannya. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat dan doa penutup dari Kak Ferry. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini Youth GPP Sepanjang. Biarlah air yang baru, urapan yang baru mengalir buat setiap kami Tuhan. Kami menjadi orang yang berbeda, orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan, punya ciri khas sendiri dengan Tuhan, tidak malu, tidak canggung untuk datang memuji Tuhan. Hari ini mungkin kami berjalan kaki, ada yang cuma mungkin naik sepeda motor. Kami tidak risih karena Tuhan. Kami percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kami, mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Pakai kami sebagai anak-anak muda di tangan pahlawan, di tangan-Mu Tuhan. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan terus mengalir, hikmat Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa itu, El Gibor itu, El Shaddai itu mengalir, memenuhi setiap kami Tuhan, mengalir setiap kami Tuhan. Kami terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.